Oke, kita lanjutkan ke hukum Pascal. Hukum Pascal itu bunyinya tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang yang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama gitu. Misalkan penerapannya itu di dongkrak hidrolik ya. Misalkan ini dongkrak hidroliknya. Nah, ini dia punya luas penampang A1 dan A2. Kemudian yang di A1 kita beri gaya F1 ke bawah dan gaya F2 ke bawah. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan yang diberikan itu akan menekan ke segala arah. Berarti di sini ada P1, di sini ada P2. Akan diteruskan, gaya yang diberikan ini akan diteruskan oleh tekanan ini ke segala arah dengan sama besar. Kemudian dapat kita rumuskan dari gambar ini, P1 itu akan sama dengan P2. Di P1 ini apa aja komponen yang mempengaruhinya? Ada F1 per A1. Maka dengan sama dengan di sini berarti juga di P2 F2-nya juga per A2. Itu ya. Untuk yang nomor 5 itu ada hukum Archimedes. Nah, di sini bunyinya setiap benda yang berada di dalam fluida, baik sebagian ataupun seluruhnya, akan mendapatkan gaya apung ke atas yang sama besar dengan fluida yang dipindahkannya. Kalau dituliskan dengan matematis, secara matematis, ini akan FA ini akan sama dengan WF, sama dengan MF dikali G, sama dengan Rho F dikali G dikali VF. WF ini sendiri adalah berat dari fluida yang dipindahkan, berat fluida yang dipindahkan. Kemudian untuk MF ini adalah massa dari fluida itu sendiri. G adalah percepatan gravitasi. Rho F adalah massa jenis fluida. VF adalah volume fluida. Satuannya meter kubik. Kalau massa jenis tetap ya kilogram per meter kubik. Begitu. Kemudian nanti kita lanjutkan di hukum Archimedes ini akan ada beberapa beberapa keadaan di hukum Archimedes itu. Keadaan yang pertama, pada saat benda itu di dalam fluida, dianya mengapung. Nah, saat benda pada fluida ini mengapung, artinya rho benda itu kurang dari rho fluida, makanya dia mengapung. Oke. Karena volume benda itu sama dengan volume fluida, jadinya dia menjadi massa jenis benda itu akan kecil dari massa jenis fluida itu sendiri. Jadi gambarnya misalkan ini ada fluida, ini ada bendanya ya. Ini bendanya gini. Bendanya ini mengapung. Kalau dia mengapung berarti persamaan yang dipakai ini. Gitu. Kemudian kalau untuk yang keadaan yang kedua itu ketika bendanya itu melayang. Ketika bendanya melayang berarti rho bendanya itu akan sama dengan rho fluida. Ya. Jadi ketika bendanya ini melayang, misalkan nih ada fluida nih. Ada
ada fluida. Nah, bendanya itu di sini. Nggak tenggelam, nggak juga ngapung. Jadi dia melayang ya, melayang di dalam fluida itu. Di sini ada, berarti di sini ada gaya ke atasnya. Di sini ada W. Di sini juga sama, FA-nya selalu ke atas dan W-nya selalu ke bawah. Kemudian kalau untuk benda yang tenggelam, misalkan nih ada fluida, bendanya benar-benar tenggelam ya di dasar ini. Otomatis di sini juga ada gaya ke atas, FA-nya, di sini ada W-nya. Kenapa dia tenggelam? Berarti kalau dia tenggelam, rho bendanya itu lebih besar dari rho fluida itu sendiri. Begitu. Kalau di hukum Archimedes ini ada 3 keadaan benda pada fluida. Jadi nanti rumusnya tetap harus yang diingat tadi. Rumus di hukum Archimedes itu FA itu gaya atas ya, satuannya Newton. Rumusnya ini akan menjadi WF sama dengan MF dikali G. W itu kan M dikali G ya. Kemudian dikali dengan rho dikali G dikali V. Ini untuk punya fluida itu sendiri.